keajaiban yang menurut kamu membuat diri kamu excited, senang banget dapat hadiah dari Allah itu? Saya boleh bertaruh sekarang, ada sebagian orang yang akan berpikir kapan ya? Mana ada ya? Pernahkah saya dapat itu? Disitulah letak ketidakadilan kita, bukan ketidakadilan Allah. Kita yang tidak adil terhadap diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya belajar tentang rahasia dalam kehidupan manusia, rahasia keajaiban doa. Selalu berhubungan dengan doa yang selalu saya kupas secara spiritual. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu meramaikan channel YouTube ini, dan saya juga sangat bersyukur kepada Allah, ternyata apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sebagian teman-teman yang merasa dirinya hari ini bersyukur. Banyak hal yang bisa kamu pelajari di channel YouTube ini, dan saya senang sekali bisa berbagi kepada Anda. Ini semuanya tidak melulu bicara tentang kelas, seminar, dan lain-lain. Kalau toh memang Anda sudah mendapatkan manfaat dari video yang saya upload, saya sudah sangat bersyukur ya. Tujuannya adalah bagaimana bisa kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya senang berbagi manfaat, ya. Dan manfaat itu hanya bisa diambil bagi mereka yang benar-benar bisa bersyukur terhadap apa? Terhadap apa yang sudah mereka dapatkan. Terhadap apapun yang sudah Anda miliki. Bermanfaat, bersyukur. Ya. Kali ini saya akan bicara tentang syukur. Kalau ada yang bertanya atau yang bingung ya, apa sih esensi dari kehidupan kita ini? Apa sih yang benar-benar dianggap penting yang harus kita lakukan? Dan apa sih esensi atau inti dari hukum tarik menarik? Ini kita hanya bicara ilmu sebenarnya. Teknis, sekali lagi teknis. Ya. Yang terpenting adalah esensi dari semua ini adalah syukur. Jadi mau Anda mau nonton channel YouTube manapun, pada akhirnya sebenarnya ya, terlepas praktisinya, youtubernya mau jujur ataupun tidak, atau sengaja diputer-puter, kita juga nggak tahu. Intinya adalah bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur? Apa? Kita mau bicara apa? Ketika kita bicara tentang terima kasih, finalnya ada di syukur. Bicara tentang kebahagiaan, finalnya disyukur. Apa? Tidak ada lain selain syukur. Tidak ada lain yang harus kita lakukan kecuali syukur. Dan syukur itu rasa. Letaknya di sini. Segimanapun kamu ngotak-ngatik ilmu syukur, pada akhirnya yang akan ketemu di sini. Yang akan kita rasakan ada di sini. Banyak sekali yang chatting ke saya. Bahkan malam ini juga. Ya. Saya hari ini pukul 2 teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman bisa kelihatan apa enggak ini. Pukul 2 malam. Saya sisihkan waktu untuk buat video. Ya, untuk membuat video agar message-nya, agar pesannya tersampaikan di dalam sanubari Anda, di dalam hati Anda. Saya ingin menyampaikan dan pesan ini harus sampai dalam hati Anda. Kalau Anda bingung bicara tentang keilmuannya, hukum tarik menarik dan lain-lain, seakan jelimet di pikiran kita ya, seakan membingungkan, bahkan kita tidak bertemu sebenarnya apa sih intisari dari ilmu ini, dan apa sih tujuannya belajar ini. Sekarang bisa atau tidak itu kembali kepada Anda.
pada akhirnya kalau saya berikan pengibaratan lingkaran, tujuannya kita berputar ada di satu titik di tengah. Dan itu syukur. Begitu juga sebaliknya. Malapetaka di dalam kehidupan kita, kesusahan di dalam kehidupan kita, tidak lain tidak bukan. Sebabnya adalah karena kita tidak bersyukur. Ayo deh, sebisa mungkin. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Kamu pinterlah bervisualisasi. Silakan. Kamu pinterlah berafirmasi, merangkai kata. Ya, sudah mengikuti metode-metodenya. Toh pada akhirnya, kesimpulannya, puncaknya, ujungnya adalah syukur. Anda tahu, tujuan dari visualisasi membayangkan apa yang kita inginkan. Ya, itu sebenarnya untuk bypass, untuk mendapatkan rasa syukur itu sendiri. Sementara secara prinsip visualisasi adalah membayangkan seakan-akan yang kamu bayangkan itu sudah menjadi milikmu. Tidak pernah kan Anda bertanya, mengapa harus demikian? Tujuannya adalah rasa untuk memanipulasi batin kita, bawah sadar kita, agar tercipta sebuah rasa, yaitu syukur. Sudah deh teman-teman, daripada jelimet. Ayo deh, perhatikan pola-pola kejadian dalam hidup. Perhatikan baik-baik. Kamu hari ini sedang dapat apa? Sedang dapat kesusahan? Saya bisa pastikan, kalau dulu kamu berada di atas, hari ini kamu ngerasa di bawah. Kamu butuh Allah. Dan Allah hanya perintahkan satu, berkaitan dengan apa yang kita miliki kala itu. Bersyukur. Kita tahu secara pandangan mata kita, mata dohir kita, sesuatu yang hari ini dulu kita miliki, hari ini sudah pergi. Kita tahu itu. Tapi kita ibarat orang punya hutang rasa, hutang rasa karo Gusti. Hutang rasa sama Allah. Kalau kamu seakan tidak sanggup untuk berdoa di masa yang akan datang, setidaknya posisikan dirimu hari ini juga. Ingatlah momentum di mana kamu saat itu pernah berbahagia. Dikala itu kamu pernah memiliki sesuatu dan hari ini gone, pergi. Perlu apa tidak kita mensyukuri sesuatu yang sudah pergi? Sangat perlu. Pertama, setidaknya kita untuk melatih. Ya, awalnya manusia itu kalau misalkan sesuatu yang dia cintai kemudian pergi, yang muncul hanya satu, penyesalan. Semua manusia merasakan itu. Ketika yang dia miliki, yang dia sukai ternyata pergi. Dan anehnya hanya meratapi kepergiannya. Baik itu tentang cinta ataupun tentang harta, tentang keuangan. Manusia pada umumnya akan meratapi ini. Manusia akan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun akan meratapi itu. Tapi coba deh, jujur sejujur-jujurnya tanyakan pada hatimu. Atau jangan-jangan kamu merasakan apa yang saya katakan ini. Dulu saat kamu diberikan hadiah seketika oleh Allah, ya, yang hari ini sudah pergi. Saya mau nanya, jawab di kolom komen. Bersyukurkah Anda? Saya bersyukur, Gus. Mungkin itu jawaban Anda. Saya tanya lagi, berapa lama Anda mempertahankan rasa syukur itu? Atau hanya di hari itu juga? Atau hanya seminggu, 1 bulan? Kelihatan dari mana? Andai saja saya mau spesifik bertanya. Contoh, hari ini kamu ngerasa pilu karena ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi. Hari ini kamu ngerasa pilu karena harta yang pernah kamu miliki pergi. Hari ini kamu ngerasa pilu karena hutang sekujur tubuh, kewajiban sekujur tubuh. Saya mau tanya satu hal. Ceritakan dengan detail kepahitan itu. Bahkan hampir tidak terlewatkan satu kepahitan pun. Kamu mampu menceritakannya sedetail mungkin. Tahan di sana. Pertanyaan keduanya. Kapan terakhir kamu diberikan keajaiban oleh Allah? Dan kapan pertama kali kamu diberikan keajaiban yang menurut kamu membuat diri kamu excited, senang banget dapat
hadiah dari Allah itu. Saya boleh bertaruh sekarang, ada sebagian orang yang akan berpikir, kapan ya? Mana ada ya? Pernahkah saya dapat itu? Disitulah letak ketidakadilan kita, bukan ketidakadilan Allah. Kita yang tidak adil terhadap diri kita sendiri. Giliran saya tanya pahitnya, detail semua jawabannya. Giliran saya tanya bahagianya, saya tanya hadiah dari Allah yang terindah yang pernah kamu dapatkan, masih kapan ya? Sebentar saya ingat-ingat dulu Mas Bagus. Tuh bukti bahwa kita miskin dalam bersyukur. Gak ada jalan lain, mau kaya ya harus bersyukur dulu. Gak ada jalan lain kamu mau dapatkan apa yang kamu inginkan, ya bersyukur dulu. Esensi dari sebuah keilmuan adalah ini. Tetapi pertanyaan besarnya, bagaimana cara bersyukurnya Gus? Kan begitu. Pertanyaan besarnya di sana. Kita semuanya ini berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada Anda. Pertanyaannya, hati Anda buka atau sedang nutup hari ini? Ayo teman-teman. Ilmu di YouTube gratis. Tinggal bagaimana Anda bisa mengaplikasikan ilmu tersebut. Itu kenapa saya sering mengatakan, kenapa? Apa pentingnya ikut seminar Gus? Kalau pada akhirnya di YouTube sudah ada. Beda saudaraku, beda banget. Beda banget. Jujur, 31-30 video yang akhir-akhir ini saya upload every day tiap hari di jam 7 malam, itu semuanya materi keren. Tetapi tidak semuanya bisa mencerna itu dengan baik. Kenapa? Karena psikologisnya. Merasa tidak punya tanggung jawab, merasa tidak punya keharusan dalam hati. Karena tidak ada yang dipertaruhkan di sana. Lalu mengapa Anda harus ikut seminar? Mengapa Anda harus ikut kelas? Mengapa Anda harus ikut sebuah program pelatihan dan lain-lain sehubungan dengan ilmunya? Agar psikologismu tidak rusak. Saya sepakat dengan seluruh pembicara. Mengapa di sana ada biaya? Pada dasarnya psikologismu ini rumus. Begitu indahnya Allah berikan rumus ini. Kenapa? Karena satu sama lain agar saling tercukupi kebutuhannya. Sebagai bentuk barter. Kamu berinfak uang, kami para pembicara berinfak ilmu. Bukan tanpa maksud Sayyidina Ali mengatakan bahwa ada 6 perkara. Saya pernah bahas di video sebelumnya. Ada 6 perkara, ada 6 cara, atau ada 6 hal yang harus kita penuhi ketika kita menuntut ilmu. Apapun itu bentuk, apapun itu ilmunya. Jadi penting saudara, sangat penting. Saya tidak mau bertele-tele bicara tentang syukur ya, karena akan panas mungkin telinga Anda bagi yang memang pikirannya sedang bermasalah. Tetapi sepanas-panasnya Anda dengarkan omongan saya. Fokuslah pada apa yang sedang kamu miliki hari ini. Berhenti mengatakan kamu tidak memiliki apa-apa. Hidupmu, nafasmu itu sangat berarti. Sangat istimewa. Apa gunanya kamu punya 10 miliar, 20 miliar kalau pada akhirnya kesehatanmu rapuh? Ya, kesehatanmu gak ada. Atau pada akhirnya kamu gak bisa menikmati harta yang ada. Mengapa saya berikan perbandingan seperti itu? Bukan saya menolak uang, bukan di sana poinnya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ternyata kamu masih sangat memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Bagi siapa? Hari ini kamu sehat. Kesehatanmu sangat istimewa bagi mereka yang sakit hari ini. Hidupmu begitu istimewa bagi orang yang hari ini meninggal. Karena mereka mengemis sama Allah. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Sedetik saja, sebentar saja ya Allah. Maka niscaya saya akan berbuat sedekah. Hidupmu mahal istimewa. Nafasmu mahal istimewa. Kesehatanmu mahal istimewa. Ya. Kulitmu, kecantikanmu, gantengmu itu mahal istimewa. Oke? Bajumu hari ini, celanamu, sepatumu, ya. Buat Anda yang hari ini punya istri, istri Anda tuh hadiah atau titipan dari Allah teristimewa, dimana dia selalu mendoakanmu. Yang semua dia doakan itu gak semuanya dia ceritakan ke kamu. Bagi yang perempuan, syukuri keberadaan suamimu, karena suamimu itu adalah utusan Allah untuk melindungi kamu dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Dan buat kamu hari ini yang punya keturunan, lihat, kamu diingatkan oleh Allah bahwa kamu pernah kecil, pernah muda.
Kamu diingatkan oleh Allah bahwa ternyata kamu sekarang sudah menjadi orang tua. Dan Allah sekaligus ingin mengingatkan kita yang punya anak. Ternyata orang tua kita pernah senang melihat kita. Tetapi boleh jadi hari ini kamu menyakiti orang tuamu. Saya mau dalam bicara tentang syukur ini saudaraku. Bersabarlah sejenak. Mungkin 1-2 menit lagi baru video ini selesai. Ayo, tarik nafas sejenak. Hembuskan perlahan lewat mulut. Tak panjang, tidak panjang. Angkat sejenak tanganmu ke atas. Layaknya mangkok kamu bermunajat sama Allah, tundukkan kepalamu. Ya Rob, wahai Tuhanku, penguasa alam semesta, maafkan aku yang selama ini hanya fokus pada masalah. Ternyata sejatinya banyak pemberianmu yang indah. Niscaya semuanya hampir saya ingkari ya Allah. Bahkan di Quran kau selalu bertanya berkali-kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kami dustai? Ternyata gak ada ya Allah. Saya meronta-ronta, hati ini meronta-ronta, ingin mendapatkan apa yang kami inginkan. Tetapi prinsip keilmuannya kami tidak lakukan. Maafkan kami ya Allah. Prinsip keilmuan tersebut adalah bersyukur dulu, maka pasti akan Allah tambah. Kami hilang rasa syukur itu ya Allah. Hidupkan kembali rasa syukur itu di dalam hati kami ya Allah. Ajarkan kami benar-benar bagaimana caranya bersyukur yang baik dan benar menurut Engkau ya Allah. Dan masih banyak lagi cara-cara atau kalimat-kalimat yang indah yang harus kita sampaikan kepada Allah daripada kita berkeluh kesah. Anda mau cerita ataupun tidak kepada Allah, itu juga saya benarkan, benar. Bahkan tempat ya hadirat yang paling baik untuk menyampaikan keluh kesah atau masalah kita adalah Allah. Tetapi ayo sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik sama Allah. Sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Saya tahu saudaraku, saya tahu. Hari ini dari kejauhan saya coba untuk genggam secara batin tangan kalian semuanya. Saya coba untuk genggam dan berikan semangat. Bayangkan saja saya menyentuh dadamu dengan hangat. Anggap saya saudara Anda sekarang. Dari kejauhan saya akan sentuh Anda. Allah itu baik. Allah itu mencintai kita. Bahkan Allah tak pernah meninggalkan kita. Secara kias saya akan sampaikan sebuah kalimat. Ibarat engkau berjalan menemui Allah, hakikinya Allah berlari mendekati. Saking sayangnya Allah. Dan Allah tak pernah jauh dari kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Hakikinya Allah hanya ingin memanggilmu. Allah berikan masalah kepadamu. Pada dasarnya itulah cara Allah untuk bisa bercengkrama denganmu. Karena kodratnya manusia, ketika diberikan sulit dia akan cari Allah. Tetapi ketika dia senang, hampir seluruhnya, dan boleh jadi itu saya sendiri, dengan tidak bermaksud untuk menuduh siapapun di sini. Boleh jadi itu saya sendiri. Saya lupa akan Allah. Saya lupa akan Allah. Ayo kita sama-sama belajar ingat Allah dalam hati. Libatkan terus Allah, ya. Walaupun Anda bingung dalam penerapan ilmunya, hukum tarik menarik, law of attraction, whatever lah dengan segala istilah itu, pada hakikinya kita diajak untuk dekat sama Allah. Selesai sudah saudara. Ayo semuanya berbisiklah, bersujudlah di bumi, berbisiklah di bumi. Biarkan penghuni langit yang akan mendengarkannya. Itu hukum pasti dan disampaikan dalam agama. Semoga ini bermanfaat. Ayo kayakan hati dengan rasa syukur. Anda gak bisa bahagia kalau tanpa syukur. Karena bahagia itu karena sebab bersyukur. Ayo bersyukur, berterima kasih sama Allah. Semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Hakikinya kita sama-sama saling mengingatkan. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.